Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 17 bulan Rajab tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ajris samsarah, bab memberi upah, memberi komisi. Samsarah itu orang yang bekerja sebagai makelar. Bab ini bab yang sangat penting karena banyak terjadi kekeliruan di dalam hal ini. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya memberi upah kepada makelar. Dan yang dimaksud makelar adalah orang yang secara khusus pekerjaannya sebagai makelar. Kalau di perkantoran biasanya ditulis kantor membantu menyelesaikan surat menyurat. Kantor apa ini namanya? Hah? Ya, kantor jasa. Ini tidak mengapa. Bukan makelar pegawai. Pegawai di sebuah perusahaan. Dia membantu memasukkan orang lain. Ini pegawai. Kalau membantu memasukkan orang lain, ini babnya adalah babus syafa'ah. Bab membantu. Karena orang dalam pasti tahu kebutuhan
perusahaannya. Kalau dia kerja di BUMN atau yang lainnya, maka dia tidak boleh sebagai makelar. Kalau membantu orang lain di dalam sebuah proyek, kemudian meminta upahnya, ini namanya suap. Ini namanya hadiyatul ummal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadiyatul ummali ghululun. Hadiah kepada pegawai. Hadiah kepada pegawai adalah hulul. Ini seperti mencuri ghanimah. Tidak dibolehkan. Sekarang tidak. Setiap meja ke meja harus apa? Bayar. Tetapi dari balik meja, dari bawah tangan. Katanya yang penting apa? Ikhlas. Yang penting sama-sama apa? Ridho. Supaya pekerjaannya, kalau dia sebagai pekerja, semangat kerjanya. Kalau tidak ada seperti itu, tidak akan digampangkan urusannya. Sehingga muncul kaidah bagi mereka, orang yang tidak takut Allah, kalau bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Ini prinsipnya mayoritas orang yang tidak takut kepada Allah pada hari ini. Demi beberapa ribu saja. Padahal yang mereka ambil pasti ada efeknya. Pasti ada efeknya. Baik di keluarganya ataupun di urusannya pribadi. Bahkan di pekerjaannya, bahkan dunianya dan akhiratnya. Jadi uang haram pasti membahayakan pelakunya. Kalau kita sebagai pegawai kemudian melakukan pekerjaan dengan baik, tidak boleh menerima hadiah apapun. Baik itu di sektor terutama masalah surat menyurat tanah. Banyak sekali pertemuan-pertemuan di luar kantor dilakukan supaya ada deal-dealan katanya. Saling ikhlas memberi sekian-sekian agar urusannya dimudahkan. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadiyatul ummali ghululun. Hadiah untuk pegawai itu adalah ghulul, seperti mencuri ghanimah. Ini adalah suap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan Allah melaknat orang yang disuap. Jadi makelar yang dimaksud orang yang di luar perusahaan, dia berdiri sendiri. Pekerjaannya jelas membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan di tempat itu. Tapi dia bukan termasuk itu. Bukan termasuk pegawai di perusahaan tersebut. Ini tidak mengapa mengambil upahnya. Jelas ya? Jadi siapa yang bekerja di sebuah perusahaan atau di BUMN contohnya yang paling banyak terjadi suap menyuap, kemudian dia membantu orang lain, baik itu membantu bekerja atau membantu mendapatkan pekerjaan, lalu dia mengambil hadiah dari usahanya tersebut, ini bukan maklar. Ini adalah ghulul yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan beberapa pernyataan para ulama dari kalangan tabi'in. Walam yara Ibnu Sirin wa Ata'un wa Ibrahim wal Hasan bi ajris simsari ba'san. Muhammad Ibnu Sirin
Demikian pula Atha ibnu Abi Rabah dan Ibrahim An-Nakhai serta Hasan Al-Basri berpendapat tidak mengapa makelar mengambil upah. Tidak mengapa makelar, ya makelar ya, benar bahasa Indonesianya. Makelar tidak mengapa mengambil upah dari pekerjaannya. Qala Ibnu Abbas, la ba'sa an yaqula bi hadha thawba fama zada ala kadza wa kadza fahuwa lak. Abdullah Ibnu Abbas berkata, tidak mengapa seseorang mengatakan jualkan bajuku ini harganya sekian. Jualkan bajuku ini harganya sekian. Itu contohnya harganya 100.000. Fama zada ala kadza wa kadza fahuwa lak. Kalau kamu bisa menjual lebih, maka itu milikmu. Dibebaskan. Yang penting pemiliknya mengatakan jualkan ini contohnya 100.000. Kalau kamu bisa menjual lebih, lebihnya itu milikmu. Pernyataan ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya upah bagi makelar. Wa qala Ibnu Sirin berkata, idza qala bi'hu bikada fama kana min ribhin fahuwa lak aw baini wa bainaka fala ba'sa bih. Jika penjual berkata juallah sekian, lebihnya untukmu, ini tidak mengapa. Atau juallah sekian, 100.000, jangan lebih, nanti kamu saya beri 10.000. Ini tidak mengapa. Jadi tidak harus. Jadi kalau makelar dipersyaratkan oleh tuannya, juallah ini 100.000, jangan lebih, nanti kamu saya beri 10.000. Sudah, ini kesepakatan. Makelar tidak boleh menjual lebih dari 100.000. Maka Imam Bukhari membawakan hadis wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang muslim itu menepati apa? Kesepakatannya. Orang muslim itu menepati kesepakatan yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian, asar-asar ini, riwayat-riwayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya memberi upah kepada makelar. Namun memberi upah kepada pegawai di sebuah perusahaan atau pegawai BUMN atau PNS karena ada proyek, biasanya seperti itu. Proyek minta berapa persen, padahal dia orang dalam. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadiyatul ummali ghululun, memberi hadiah kepada pegawai itu adalah ghulul. Itu seperti mencuri ghanimah, seperti mencuri ghanimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang mencuri kharraz itu mainan anak-anak. Ketika ada orang yang meninggal dunia pada waktu perang Khaybar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, huwa finnar, orang tersebut di neraka. Para sahabat mencari kesalahannya. Maka ketika dicari, dia hanya mengambil kharraz dengan zin, zai, kharraz adalah mainan anak-anak seperti tasbih bentuknya, bukan sesuatu yang mewah. Demikian. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana kalau kita mengurus urusan kemudian dipersulit?
Mengurus urusan dipersulit. Contohnya mengurus apa gitu. Sulit sekali. Kalau tidak suap, sulit. Maka dalam hal ini kita para ulama menjelaskan dibolehkannya min babid darurah. Dibolehkan karena apa? Darurat. Jadi kalau tidak memberi sesuatu karena sudah tertanam di sebuah lembaga, kalau bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Dan itu hak kita. Kita tidak mengambil hak orang lain. Itu adalah hak kita. Maka dalam hal ini tidak mengapa kita membayar, dosa ditanggung mereka. Jadi karena seharusnya kalau kita sudah terpenuhi syarat kita, bagi mereka memudahkan urusan. Nah, mereka tidak mau sampai ada di sesuatu di balik atau di bawah meja. Nah, dalam hal ini terpaksa. Dalam hal ini tidak mengapa. Dalam kondisi terpaksa. Namun apabila kita mengenal orang tersebut dengan baik, kita mengenal, kemudian urusan kita digampangkan oleh orang tersebut dan dia pegawai, maka janganlah memberi hadiah kepada orang tersebut, karena itu melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana seseorang memberi hadiah kepada hakim. Bagaimana hukum seseorang memberi hadiah kepada hakim? Apabila hadiah kepada hakim tujuannya karena ada perkara yang sedang dihadapi, maka dia memberi hadiah kepada hakim. Ikhlas, iya ikhlas. Siapa yang enggak ikhlas di dalam masalah ini? Maka memberi hadiah kepada hakim karena ada perkara yang sedang dialami, termasuk hulul. Adapun seseorang punya hubungan dekat dengan hakim, tidak ada perkara yang sedang dialami, dia saling memberi hadiah kepada orang tersebut, maka tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim, namun beliau menerima hadiah dari para sahabat. Jelas ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau seorang hakim dan beliau juga seorang muallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Tetapi hadiah tersebut adalah hadiah yang tidak ada hubungan dengan suatu perkara. Jadi sekarang umumnya hakim diberi hadiah ketika ada perkara yang sedang dialami oleh pelaku, baru memberi hadiah kepada hakim. Ini yang dilarang. Ini termasuk hulul. Ini termasuk suap yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang ada hubungan baik dengan hakim, ada hubungan saling mencintai karena Allah, dia diberi hadiah, kadang-kadang memberi hadiah, tahabu, berikanlah hadiah, tahabu, kalian akan saling mencintai, maka tidak mengapa. Kenapa? Dalilnya sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang hakim, namun beliau juga menerima hadiah dari para sahabat. Namun ketika itu hadiahnya tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang dialami. Demikian beberapa permasalahan tentang hal ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad ibnu Musarhad ibni Musarbal ibni al-Mustawrid al-Basri, Abul Hasan, imamun hafid, thiqah, hujjah,
yang meninggal dunia pada tahun 228 Hijriah. Qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad al-Abdi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 176 Hijriah. Qala haddatsana Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 154 Hijriah. Amni bin Tawus, dari Ibnu Tawus, Abdullah ibnu Tawus ibni Kaisan al-Yamani, imamun fadil hujjah mithlu abihi, menyerupai ayahnya Abdullah bin Tawus, imam besar kaum muslimin, meninggal dunia pada tahun 132 Hijriah. An abihi Tawus ibnu Kaisan Raihanatul Yaman, imam besar kaum muslimin Tawus ibnu Kaisan. Abdullah bin Abbas berkata, inni la ahsibuhu insyaallah min ahlil jannah, aku husnudzon insyaallah Tawus termasuk penghuni surga. Demikian pernyataan Ibnu Abbas tentang Tawus, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 106 Hijriah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yutalaqqar rukban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menunggu rukban, saudagar-saudagar, ditunggu di tengah-tengah padang pasir. Ketika itu saudagar-saudagar yang baru datang, belum masuk pasar, belum masuk kota, dan tidak tahu harga pasar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang yang ada di kota untuk pergi ke tengah-tengah padang pasir, menunggu saudagar yang datang, supaya mendapatkan harga yang murah. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yabi'u hadirun libadin, janganlah orang yang ada di kota menjualkan milik orang Badui. Qultu ya Ibnu Abbas, Tawus bertanya, wahai Ibnu Abbas, ma qauluhu la yabi'u hadirun libadin, apa maksudnya janganlah orang yang ada di kota menjualkan miliknya orang Badui? Qala la yakunu lahu simsaron, janganlah menjadi makelar. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Orang yang ada di kota tidak boleh menjadi makelar apabila ada orang dari pedalaman tidak tahu harga, kemudian datang ingin menjual sesuatu. Kemudian orang yang ada di kota berkata, tak jualkan saja besok dengan harga yang bagus. Karena maksud orang yang ada di kota ini keuntungan, bukan membantu. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafidz Ibnu Hajar mengomentari Al-Imam Bukhari di dalam membawakan hadis ini. Apabila orang yang mukim tidak boleh menjadi maklar bagi orang Badui, mafhumuhu annahu yajuzu an yakuna simsaron fi bai'il hadir lil hadir. Mafhumnya, orang yang ada di kota dibolehkan menjadi makelar bagi orang yang ada di kota lainnya. Dan orang selama dia sama-sama di kotanya, bukan termasuk orang Badui, maka tidak mengapa menjadi makelar. Yang dilarang adalah menjadi makelar untuk orang apa? Badui. Karena orang Badui tidak tahu harga. Tidak tahu harga. Dan kalau ada orang menjadikan maklar, maka bisa jadi Baduinya rugi, orang-orang yang di pasar juga apa? Rugi.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, daun nasa yarzuqu ba'duhum ba'dha. Biarkan manusia, mereka antara satu yang lain mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui yang lainnya dengan cara jual beli. Kalau sekiranya setiap penjualan dikuasai orang-orang tertentu, maka ini adalah madarat bagi orang yang membeli dan madarat bagi orang yang menjual. Orang yang membeli ketika membeli dari makelar otomatis membeli dengan harga yang mahal. Penjual kalau melalui makelar otomatis mendapatkan harga yang sangat murah. Maka hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya makelar antara orang-orang yang sama di kota tersebut. Tidak mengapa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwasanya siapa yang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian ada proyek diberikan kepada orang lain, maka kalau dia sudah ngaji, sudah paham sunnah, tidak boleh mendapatkan bagian dari proyek tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan gaji dari perusahaannya. Demikian pula halnya jika perusahaannya membutuhkan pegawai, maka dia yang kerja di dalam perusahaan tersebut, apabila ada orang yang lain meminta bantuannya, silahkan dibantu. Tetapi ini membantu min babis syafa'ah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Dan siapa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, siapa yang memberi syafaat yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Jadi kalau tujuannya syafaat, menjadi perantara syafaat, bukan maklar, yang diharapkannya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, tidak ada hak baginya kalau dia sudah ngaji, janganlah menerima. Hati-hati, itu adalah haram, diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengganti lebih baik. Siapa yang memberi perantara kepada orang untuk mendapatkan pekerjaan, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan membantu orang pasti dititipi sesuatu dan orang tersebut ikhlas atau yang lainnya. Ini melanggar syariat dan makan harta yang haram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun hal yu'ajirur rajulu nafsahu min musyrikin fi ardil harb. Bab, apakah seseorang boleh memperkerjakan dirinya kepada orang musyrik fi ardil harb, di tanah di mana di situ umat Islam diperangi. Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan bagi seorang muslim untuk bekerja kepada orang musyrik. Jadi orang muslim bekerja sebagai pegawai atau melakukan pekerjaan miliknya orang musyrik. Dan disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, alla yu'inahu ala ma ya'udu dararuhu alal muslimin. Selama pekerjaannya tidak membantu orang musyrik di dalam memerangi kaum muslimin. Jadi dibolehkan seseorang bekerja di perusahaan miliknya orang kafir
orang musyrik selama pekerjaannya tidak membantu orang kafir memerangi kaum muslimin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar ibn Hafs ibn Hiyath al-Kufi qala haddatsana abi qala haddatsana al-A'mash an Muslim an Masruqin qala haddatsana Khabbab radhiyallahu anhu. Khabbab radhiyallahu anhu berkata, kuntu rajulan qainan. Aku bekerja sebagai qain. Apa itu qain? Pandai besi. Fa amiltu lil As ibni Wa'il. Aku bekerja untuk As ibnu Wa'il. As ibnu Wa'il adalah seorang musyrik. Fajtama'a li indahu. Jadi Khabbab seorang sahabat yang ketika itu sudah masuk Islam, melakukan pekerjaan miliknya As ibnu Wa'il yang musyrik. Pada suatu hari aku menemuinya, aku bertemu dengannya. Fa'ataituhu ataqadahu. Aku mendatanginya dan menagih hutangnya. Faqala, As ibnu Wa'il berkata, la wallahi, tidak demi Allah, la aqdika hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau membayar upahmu sampai kamu kufur murtad dari Islam. Qultu, aku menjawab, ama wallahi hatta tamuta thumma tub'atsa fala. Demi Allah, sampai kamu mati, sampai kamu dibangkitkan lagi, aku tidak akan kufur, tidak akan murtad. Qala wa inni lamayyitun thumma mab'utsun. As ibnu Wa'il berkata, apakah aku ini akan mati dan dibangkitkan? Jadi orang musyrik, mereka tidak beriman dengan hari akhir. Orang musyrik tidak beriman dengan hari akhir. Mereka menganggap kalau sudah meninggal dunia, sudah menjadi tanah dan tidak dibangkitkan lagi. Maka Khabbab menjawab, qultu na'am, iya, kamu akan mati dan kamu akan dibangkitkan. Qala, kemudian As ibnu Wa'il berkata, fa innahu sayakunu li thamma malun wa waladun fa aqdika. Kalau demikian, kalau aku dibangkitkan, aku masih punya anak, punya harta banyak, baru aku bayar nanti kalau sudah dibangkitkan. Dijadikan bahan olok-olokan oleh mereka. Fa anzalallahu ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami? Wa qala la utayanna malan wa walada. Aku karena anakku banyak, hartaku banyak, kalau dibangkitkan hartaku tetap banyak. Jadi mereka begitu, orang-orang musyrik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang pernyataan orang-orang musyrik bahwasanya wa ma nahnu bimu'adzabin, kami tidak akan disiksa. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin, kami harta kami banyak, anak-anak kami banyak, tidak mungkin kami disiksa. Kalau sekiranya disiksa, kami akan tebus, kami akan bayar. Maka As ibnu Wa'il berkata kepada Khabbab, nanti tak bayar, kiranya aku sudah dibangkitkan. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil.
fihi yajuzu li muslim an ya'mala li musyrikin bisyart, dibolehkan bagi muslim bekerja untuk orang musyrik dengan syarat, yaitu syaratnya jangan sampai pekerjaannya membantu orang musyrik memerangi kaum muslimin. Jadi bisyart, dengan syarat pekerjaannya tidak membantu orang musyrik memerangi kaum muslimin, dan juga pekerjaannya tidak membantu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, karena Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah tolong menolong di dalam perbuatan dosa. Janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga di dalam permusuhan. Maka ada yang bertanya, bagaimana hukumnya saya disuruh bekerja di gereja, membangun gereja? Ya jangan. Gereja adalah tempat di situ Allah dikufuri, Allah dikatakan punya anak, Allah dikatakan demikian. Maka muslim yang faham terhadap akidahnya tidak mau bekerja untuk urusan gereja. Nah, kalau sekarang ada Natalan dijaga oleh orang-orang apa? Muslim. Kalau sekiranya yang menjaga ini tugas dari negara, tidak mengapa. Seperti pihak yang berwajib keamanan, karena dia wajib mentaati pemerintah. Tapi kita sebagai kaum muslimin jangan menjadi sukarelawan untuk hal-hal yang kita tahu di situ Allah Subhanahu wa ta'ala dikufuri. Kita tidak boleh mengganggu mereka, iya, ini keyakinan. Namun di sisi lain kita tidak boleh tolong menolong dengan apa? Dengan mereka. Tidak boleh mengganggu orang yang sedang Natalan, tidak boleh diganggu. Tetapi jangan menjadi pahlawan kesiangan. Tujuannya, ujung-ujungnya adalah uang, waliyadzubillah. Maka dibolehkan bekerja kepada orang musyrik, pekerjaan umum, selama tidak membantu mereka memerangi kaum muslimin, dan selama tidak membantu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau urusan agama, ya urusan agama. Kita tidak boleh apa? Ikut campur di dalam hal ini. Contoh, orang musyrik pesan makanan Natalan, pesan makanan kepada kaum muslimin, dan ini banyak terjadi, cateringan dan yang lainnya. Orang yang faham tidak mau menerima. Orang yang tidak paham, ini urusan ibadah, ini tidak boleh tolong menolong saya. Jelas ya. Tapi kalau mereka beli makanan biasa, kita menjual. Tapi urusan Natalan kita tidak boleh membantu mereka, memasakkan mereka, karena mereka sedang melakukan perayaan-perayaan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu muqadatud dain, dibolehkan menagih hutang. Jadi tidak mengapa seseorang yang punya hutang, uangnya dihutang orang lain untuk menagihnya, mengingatkannya. Sekarang kita itu hidup di zaman yang susah. Orang yang hutang, orang yang menghutangi lebih dimusuhi daripada orang yang apa? Hutang. Sekarang kalau kita menghutangi orang, jadi lihat orang itu agamanya sesuai, lihat kalau dia membayar hutang. Kalau hutang, kalau kesulitan saja minta ampun, merengek-rengeknya. Tapi kalau sudah mendapatkan susah sekali untuk membayarnya, itu sesuai dengan kualitas agamanya. Jadi orang yang faham masalah hutang, dia tidak akan tenang kalau dia punya hutang. Karena hutang tanggung jawabnya nanti di kuburan, dan juga tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Fihi at-tahdhiru min matlid dain, peringatan keras dari menunda-nunda hutang. Fihi thabatus sahabah ala din. Dari hadis ini terdapat pelajaran keteguhan sahabat di dalam agamanya. Maka lihatlah Khabbab disiksa oleh kaum musyrikin, demikian pula Bilal. Pada hadis ini Khabbab mengatakan ketika menagih hutang kepada As ibnu Wa'il, Wa'il menjawab, aku tidak mau membayar hutang sampai kamu kufur terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Khabbab tidak menjual agamanya karena urusan dunia. Kemudian fihi iqrarul musyrik bi rububiyatillah. Orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik itu tahu Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Namun di sisi lain mereka juga bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Fihi al-imanu bil ba'ts. Dari hadis ini terdapat pelajaran mengimani hari kebangkitan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kuburnya. Adapun orang-orang musyrik seperti Hindu, Buddha dan yang lainnya, mereka punya keyakinan bahwasanya orang yang kalau sudah meninggal dunia tidak dibangkitkan lagi. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ini kehidupan dunia, kita hidup, kita mati, kita tidak akan dibangkitkan. Mereka berkata, hayhata lima tu'adun. Mustahil, semua yang dijanjikan kepada kalian itu mustahil. Jadi keyakinan orang-orang musyrik bahwasannya orang kalau sudah meninggal dunia tidak dibangkitkan lagi. Maka Allah Ta'ala berfirman, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Allah menciptakan makhluk pada permulaan dan Allah mengembalikan lagi, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangkitkan itu lebih mudah daripada menciptakannya permulaan, dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.